What's up guys, kembali lagi bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note. Dan ini adalah video seri Trading Wisdom di mana gue akan membicarakan mengenai dan komentar mengenai market forex tapi di luar daripada grafik. Dan biasanya gue ingin membicarakan mengenai trading psychology. Bagi kalian pemula dan ingin mencoba-coba belajar trading forex, silahkan klik link di atas ini. Ya, saya sediakan playlist untuk belajar forex cukup detail ya, dari dasar hingga ke cukup advance. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk Anda klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini untuk Anda bergabung di channel Telegram yang telah saya buat. Dan setelah kita akan mulai masuk ke konten. Apa yang harus kita lakukan jika Anda mengalami yang namanya loss beruntun di market forex? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus menjawab pertanyaan mengenai loss terlebih dahulu. Jika Anda ingin trading forex profitable selama 1 tahun, pertanyaannya adalah apakah kita tidak boleh mengalami loss? Gitu ya, karena banyak di luar sana yang menjual sebuah trading system atau mentoring yang mengatakan bahwa trading forex itu tanpa loss, akurasi atau probability-nya adalah 90%. Pertanyaan dari saya adalah, apakah jika Anda trading ingin profitable dalam 1 tahun, bertahun-tahun ke depan, apakah harus probability yang tinggi? Let's say 90% atau 80%. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah jika probability sebuah trading itu 90% dibandingkan dengan probability let's say 50%, apakah yang lebih bagus itu 90% dibandingkan 50%? Jawabannya belum tentu. Untuk itu Anda perlu melakukan backtesting ya terhadap seluruh transaksi yang dilakukan. Dan Anda nilai probability ini, karena seringkali seperti ini. Anda trading 90% probability-nya, tapi equity-nya loss habis-habisan. Kenapa bisa demikian? Ya, kalau Anda tradingnya itu 90% profit ya, profitable 90% probability, tapi untungnya kecil-kecil sekali ya, 1%, 1%, 1% seperti itu, atau 1 pips, 2 pips, 10 pips seperti itu. Ketika terjadi probability dia loss, meskipun itu jarang terjadi, tapi sekalinya terjadi Anda loss besar-besaran, bahkan sampai seluruh equity-nya itu habis dimakan oleh market. Nah, ini jebakan dari probability. Oleh karena itu, kita harus tentukan dulu sikap mengenai bagaimana Anda ingin mengontrol equity Anda ingin mengontrol trading Anda itu seperti apa. Nah, oleh karena itu, Anda harus melakukan yang namanya backtesting ya, atau dites ke belakang terhadap sebuah pendekatan atau beberapa pendekatan di dalam trading plan Anda. Ketika Anda sudah melakukan backtesting, maka Anda tahu bahwa tidak diperlukan sebenarnya high probability di dalam trading untuk kita bisa profitable. Sebenarnya hanya dengan probability 50% saja, dengan risk reward yang bagus, Anda bisa grow equity 2 kali lipat setiap tahun. Itulah yang kita lakukan di VIP channel, TTN VIP channel ya. Di sini saya ada screenshot mengenai bagaimana kualitas signal kita selama tahun 2020 ini dari awal Januari hingga sekarang. Dan kondisi saat ini masih up sekitar 45%. Anda perhatikan bahwa terdapat yang grafik tidak terus-terusan naik, tentunya ada yang namanya koreksi ya, sama seperti tren. Kalau Anda lihat di pergerakan grafik, di dalam tren naik tentu ada koreksi-koreksi yang lebih kecil daripada kenaikannya. Ini namanya disebut drawdown kalau Anda di equity Anda terjadi penurunan. Nah, ketika periode terjadi drawdown ini, kalau kita potong periode tersebut, Anda akan melihat bahwa equity-nya arahnya ke bawah ya. Dia ada naik dikit lalu ke bawah lagi, dia ada naik dikit lalu ke bawah lagi. Di periode ini Anda akan merasa bahwa trading itu sangat tidak enak sekali ya. Let's say kita untung 1 kali lalu loss 3 kali, untung 1 kali lalu loss lagi 3 atau 4 kali. Ketika terjadi hal seperti ini, Anda akan merasa sebagai trader yang gagal ya. Anda akan merasa sebagai trader yang gagal. Apa yang Anda lakukan kok tidak bisa profit, tidak bisa keluar daripada loss beruntun yang terjadi ini. Nah, disinilah pentingnya Anda melakukan backtesting. Kalau Anda sudah melakukan backtesting, Anda sudah bisa mengukur bahwa di masa lalu penurunan tersebut itu maksimal terjadinya berapa lama dan shocknya itu dalamnya seberapa dalam. Nah, ketika Anda sudah bisa mengukur, maka Anda akan tahu bahwa kejadian ini bukan kejadian luar biasa ya. Ketika Anda masuk periode drawdown, ada kejadian biasa yang memang akan selalu terulang setiap beberapa bulan sekali. Yang harus diperhatikan ketika Anda mengalami loss beruntun adalah nomor 1, Anda mengecek terlebih dahulu ya bahwa loss yang terjadi ini itu disebabkan oleh apa gitu ya. Disebabkan oleh mistake atau bukan, mistake atau kesalahan atau bukan. Karena belum tentu semua loss itu terjadi karena kesalahan ya. Dan belum tentu semua kesalahan itu berujung pada loss. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mistake dan loss di dalam trading. Let's say kita punya sebuah metode trading, misalnya Anda pakai sebuah chart pattern rising wedge let's say.
Rising wedge itu mempunyai probability 60%. Kalau Anda nggak percaya, silahkan Anda backtesting di market Euro USD selama 5 tahun terakhir. Dari misalkan 10.000 atau dari 2.000 transaksi, ya, atau dari 1.000 transaksi biar kita ngitungnya gampang. Dari 1.000 transaksi rising wedge itu 60% akan kena profit, 40%-nya akan loss. Gitu ya. Sehingga ini membuat probability-nya itu menjadi 60%. Ketika probability-nya 60%, artinya ada 40% probability bahwa transaksi kita akan mengalami loss di pattern rising wedge. Nah, pertanyaannya adalah 40% loss transaksi tersebut dari 1.000 transaksi kan kurang lebih 400 transaksi. 400 transaksi Anda loss kalau Anda lihat selama 1 tahun itu belum tentu lossnya terdistribusi normal, artinya belum tentu terbagi rata selama 12 bulan. Bisa aja ada 1 bulan yang lossnya itu beruntun bertubi-tubi seperti itu. Nah, ini tanpa Anda melakukan kesalahan pun probability-nya memang hanya 60%, artinya akan ada probability 40% Anda kena loss meskipun Anda tidak melakukan kesalahan. Nah, apalagi kalau Anda melakukan kesalahan, misalkan Anda melihat rising wedge padahal sebenarnya bukan, atau Anda kombinasikan dengan candlestick pattern tertentu yang Anda kira sudah misalkan saatnya untuk entry, buy atau sell, tapi ternyata sebenarnya candlestick patternnya tersebut ada kesalahan di dalam Anda menganalisa. Oke, inilah yang harus kita hadapi ya. Kita kurangi mistake sesedikit mungkin karena tidak mungkin trader itu juga manusia. Tidak mungkin dalam 1 tahun Anda tidak punya mistake sama sekali. Yang harus kita lakukan adalah kita cek berapa mistake kita setiap bulan. Misalkan bulan ini saya ada 10 mistake, maka targetnya bulan depan saya harus kurangi mistake-nya menjadi hanya 9 ya. Lalu bulan depannya lagi kita kurangi lagi menjadi 8, 7, 6 dan seterusnya. Ketika Anda sudah terus menguranginya, Anda akan tiba-tiba berada pada satu kondisi di mana Anda bisa mempunyai mistake yang sangat minim sekali di dalam trading forex. Oke, sekian video dari saya, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.